Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Sriwandari dari kelas C pada mata kuliah Linguistik Historis Komparatif Sastra Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan eh, pembahasan tentang hubungan kekerabatan antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa dengan fokus pada analisis kosakata dasar, fonologi, dan tata bahasa. Eh, Diharapkan pada presentasi kali ini dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai asal-usul kedua bahasa tersebut serta perbedaan dan kesamaan yang ada. Analisis yang mendalam akan membantu pemahaman linguistik yang lebih baik terhadap kedua bahasa ini dan memberikan kontribusi terhadap studi linguistik historis komparatif. Langsung saja masuk pada bab pertama yaitu pendahuluan, di mana latar belakangnya Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang mencerminkan kekayaan budaya yang tinggi. Dua bahasa yang dominan di Pulau Jawa yaitu bahasa Sunda dan Jawa berasal dari rumpun Austronesia dan menunjukkan hubungan kekerabatan. Meski berkembang secara berbeda karena pengaruh sosial dan budaya, keduanya memiliki kesamaan dalam struktur kalimat dan tata bahasa dasar. Penelitian linguistik historis komparatif ini menunjukkan bahwa bahasa Sunda dan Jawa kemungkinan berasal dari satu bahasa proto yang sama. Kajian ini penting untuk memahami perkembangan bahasa serta menghargai warisan budaya bangsa. Selanjutnya masuk pada rumusan masalah, di mana saya menyimpulkan ada dua rumusan masalah. Yang pertama adalah sejauh mana tingkat kekerabatan antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa berdasarkan perbandingan kosakata dasar, yaitu kosakata dasar Swedas. Yang kedua, apa saja korespondensi fonemis dan tata bahasa yang mempengaruhi hubungan kekerabatan antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Selanjutnya tujuan penelitian, di mana rumusan masalah sebelumnya ada dua, maka tujuan penelitian kita hari ini adalah ada dua juga. Yang pertama itu adalah menganalisis tingkat kekerabatan antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa melalui perbandingan kosakata dasar yang digunakan dalam kedua bahasa. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi korespondensi fonemis dan elemen tata bahasa lainnya yang mempengaruhi kesamaan dan perbedaan antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Masuk pada bab kedua yaitu kajian teori. Kekerabatan bahasa merujuk pada hubungan genetik antara dua atau lebih bahasa yang berasal dari satu bahasa proto. Kajian ini dilakukan melalui analisis kosakata, fonologi, morfologi, dan sintaksis. Menurut Keraf pada tahun 1990 dan KBBI 2008, kesamaan bentuk dan makna kata menjadi indikator utama hubungan tersebut. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Setiawan pada tahun 2020 dan serta Fitra dan Alfria pada tahun 2017 menekankan pentingnya rekonstruksi bahasa proto untuk memahami evolusi dan pengelompokan bahasa dalam subrumpun. Krida Laksana juga pada 2008 menyatakan bahwa kesamaan fonologi dan struktur kalimat menjadi dasar dalam menentukan hubungan kekerabatan antar bahasa. Selanjutnya, bahasa Sunda digunakan oleh masyarakat Sunda di Jawa Barat dan termasuk dalam rumpun Austronesia, cabang Melayu Polinesia. Bahasa ini memiliki keunikan dalam fonologi, kosakata, dan struktur kalimat. Dialek Priangan merupakan dialek utama yang paling banyak digunakan. Salah satu dari khasnya adalah sistem tingkat tutur, yaitu bahasa halus dan bahasa kasar, yang mencerminkan norma sosial dan budaya masyarakatnya. Bahasa Sunda juga memiliki persepsi semantik yang khas, misalnya dalam kosakata warna, di mana Yulianti pada tahun 2016 menyebutkan hal tersebut. Dari aspek fonologi, terdapat perbedaan signifikan dengan bahasa Jawa, meskipun keduanya berasal dari rumpun yang sama. Menurut Zakiyah pada tahun 2020,
yang menandakan jalur evolusi kedua bahasa itu berbeda. Selanjutnya bahasa Jawa digunakan secara halus di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, serta termasuk dalam rumpun Austronesia cabang Melayu Polinesia. Bahasa ini memiliki banyak dialek dengan perbedaan mencolok antara dialek pesisir dengan pegunungan, menurut Farikah pada tahun 2022. Kosakatanya diperkaya oleh pengaruh bahasa Sanskerta dan Arab sejak masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Proses evolusi fonologis terus berlangsung seperti yang terlihat pada dialek Banten menurut Rohbiyah pada tahun 2022. Struktur bahasanya mengenal dua tingkat tutur utama, yaitu krama atau halus dan ngoko atau kasar, yang mencerminkan sistem sosial masyarakat Jawa, menurut Zakiyah dan teman-temannya pada tahun 2020. Perbedaan ini tidak hanya pada kosakata saja, tetapi juga pada struktur kalimat yang menandakan kompleksitas budaya dalam bahasa Jawa. Selanjutnya masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami fenomena linguistik secara mendalam dalam konteks alamiah. Pendekatan ini menekankan pengamatan, wawancara, dan pencatatan sebagai teknik utamanya. Menurut Creswell pada tahun 2009, pendekatan kualitatif memberikan gambaran holistik melalui data verbal yang diperoleh dari sumber relevan. Crick dan Miller pada tahun 2010 menambahkan bahwa pendekatan ini menekankan interaksi langsung antara peneliti dan subjek untuk menangkap realitas sosial secara lebih utuh. Selanjutnya, sumber data yang saya dapatkan ini menggunakan 3 teknik utama, yaitu wawancara, menyimak, dan pencatatan. Wawancara terbuka dilakukan dengan informan yang memahami kosakata Swedas dalam bahasa Sunda dan Jawa untuk memperoleh informan mendalam, menurut Berger dan Krianto pada tahun 2020. Kemudian teknik menyimak digunakan untuk menangkap pesan verbal dan nonverbal dari narasumber yang memperkuat pemahaman terhadap data tersebut, menurut Tarigan pada tahun 2008. Kemudian pencatatan dilakukan selama proses pengumpulan data untuk mendokumentasi informasi penting secara sistematis, menurut Mahsun pada tahun 2005. Kemudian masuk pada bab 4 yaitu pembahasan. Perbandingan kosakata Swedas terhadap bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Di sini saya memasukkan 6 kata awal saja karena perbandingan kosakata Swedas ini ada 200 kosakata. Di mana diantaranya itu ada air, dalam bahasa Sunda itu disebut cai, dalam bahasa Jawa disebut banyu, kemudian ada glos, mohon maaf, selanjutnya itu ada bagaimana, pada bahasa Sunda disebut kumaha, kemudian pada bahasa Jawa disebut pie. Lalu ada kosakata cium, dalam bahasa Sunda disebut nyium, sedangkan dalam bahasa Jawa disebut ambung. Kemudian glos danau, pada bahasa Sunda disebut balong, sedangkan di bahasa Jawa disebut teloga. Kemudian kosakata empat, pada bahasa Sunda disebut opat, sedangkan di bahasa Jawa disebut papat. Kemudian kosakata gemuk pada bahasa Sunda disebut gempal, sedangkan pada bahasa Jawa disebut lemu. Kemudian selanjutnya itu presentase kata kerabat, itu saya salah menulis. Di mana ditemukannya kekerabatan kata antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa itu adalah 19 kata dari 200 kata bahasa kosakata Swedas. Maka sesuai dengan perhitungan rumusnya yaitu C sama dengan
jumlah kata yang berbeda itu 19 dibagi dengan total katanya itu 200 dikali 100%, maka didapatlah hasil 9,5% atau 0,095 dalam desimal. Kemudian ditemukannya lah waktu pisahnya itu antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa dengan menggunakan rumus yang diusut oleh Robert Beles, yaitu 5.615 tahun atau sekitar abad ke-56, dengan jarak waktu sampai sekarang ini, yaitu pada tahun 2025 ini adalah 3.590 tahun yang lalu atau sekitar 3.590 sebelum Masehi. Selanjutnya, korespondensi bahasa Jawa dan Sunda. Bahasa Sunda dan bahasa Jawa sama-sama berasal dari rumpun Austronesia seperti yang saya sebutkan sebelumnya, namun berkembang secara berbeda karena pengaruh budaya dan sejarah lokal. Bahasa Sunda umumnya digunakan di Jawa Barat, sedangkan bahasa Jawa digunakan di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kedua bahasa tersebut memiliki sejumlah kosakata dasar yang menunjukkan kemiripan, namun juga memperlihatkan perbedaan yang mencolok. Lebih tepatnya, lebih banyak perbedaan di antara kedua bahasa tersebut. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, perbedaan tahun pisahnya mereka itu sangatlah lama. Kedua bahasa tersebut memiliki bahasa Sunda cenderung mendapatkan pengaruh lebih kuat dari bahasa Melayu dan bahasa daerah lainnya. Contohnya kata cai atau air dan suneu atau api yang berasal dari bahasa Melayu. Sebaliknya, bahasa Jawa banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta dan Arab karena kontak budaya Hindu dan Belandanya. Hindu, Buddha, dan Islam. Terlihat pada kata seperti banyu atau air dan geni atau api menurut Zakiyah dan Magdalena dan Makhrullah pada tahun 2020. Kemudian kosakata dasar bahasa Sunda dan bahasa Jawa ini memiliki kesamaan dalam kosakata dasar, namun tetap menunjukkan perbedaan kultural. Contohnya kata makan dalam Sunda menjadi tuang, sedangkan dalam Jawa menjadi mangan. Kemudian korespondensi bunyinya, bahasa Jawa cenderung mempertahankan vokal yang stabil, sementara bahasa Sunda lebih fleksibel dalam perubahan vokal seperti perubahan A menjadi O yang terjadi dalam konteks dan frekuensi berbeda pada masing-masing bahasa. Maka berakhirlah presentasinya, maka langsung masuk pada bab kelima, yaitu bab terakhir, yaitu penutup, di mana kesimpulannya bahasa Sunda dan bahasa Jawa memiliki hubungan kekerabatan yang erat karena berasal dari rumpun yang sama, yaitu Austronesia pada subkelompok Melayu Polinesia. Kesamaan terlihat dalam kosakata dasar dan aspek fonemis, namun keduanya berkembang dengan pengaruh budaya yang berbeda, serta bahasa Sunda lebih terpengaruh bahasa Melayu dan lingkungan lokal, sedangkan bahasa Jawa banyak menyerap unsur Sanskerta, Arab, dan budaya Hindu, Buddha, dan Islam. Perbedaan kosakata dan fonologi seperti kata cai dan banyu untuk air menunjukkan jalur perkembangan masing-masing bahasa. Kemudian saran dari hasil penelitian saya, yaitu pelestarian bahasa Sunda dan Jawa perlu terus digalakkan melalui pendidikan dan dokumentasi. Penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan kedua bahasa ini akan memperkaya khazanah linguistik Indonesia serta memperkuat identitas budaya masyarakat penuturnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.